Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar kitab, terlebih dulu kita bacakan surat Al-Fatihah untuk pegangan kitab, yakni Habib Salim bin Sami Hadrami. Sayyidahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bihi fi amin. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman wa rzuqna fahman wa tahna fatul arifin. Okelah, kita akan membuka daripada kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah dikarang oleh Habib Salim bin Sami Hadrami, yang mana makamnya ada di Jakarta, Tanah Abang, di bawah mimbar Masjid An-Nur. Safinatun Najah artinya safinah adalah perahu, najah keselamatan. Artinya Safinatun Najah adalah perahu keselamatan. Maka bagi pemula, maka haruslah belajar kitab ini supaya lebih mengenal daripada syariat Islam, yakni agama. Kenapa saya memakai daripada kitab yang terjemaat, yang ada hakatnya, supaya mudah bagi pemula untuk memahaminya. Sebenarnya ada kitabnya, kitab kuning, cuman karena kitab kuning gak ada hakatnya, maka kita ambil kitab yang ada hakatnya biar gampang memahaminya. Terlebih dahulu kita akan memulai daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Bismi, kenapa baca bismi? Karena ada huruf jar, yakni ba. Nah, bismi ini kenapa enggak baca tanwin bismin? Karena dia menjadi mudhaf. Setiap mudhaf membutuhkan mudhaf ilaih, mana mudhaf ilaihnya yakni Allahi. Makanya Allah ini berhakat kasrah karena jadi mudhaf ilaih. Ar-Rahmani karena bakat ni karena jadi naat daripada Allah. Rahimi sama naat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa musannif atau pengarang memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena di hadis dikatakan kul amrin jibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Setiap perkara yang baik kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim bahwa akta, maka dia terputus. Artinya apa? Terputus daripada keberkahannya atau manfaatnya. Maka musannif memulai daripada membaca kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hukum daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4. Ada kalanya hukumnya wajib, sunnah, makruh, bahkan haram. Apa contohnya daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim itu berhukumkan wajib, yakni ketika membaca suratul Fatihah di dalam sholat, maka wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa menghukumkan daripada sunnah, yakni suatu perkara yang disunnahkan, yakni apa? Salah satunya membaca kitab atau memulai mengerang kitab, mau makan, itu disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya daripada makruh membaca bismillah? Adapun contohnya, yakni ketika kita melakukan yang makruh, itu ketika kita melakukannya membaca bismillah, maka hukumnya makruh juga. Maka dari itu, dan adapun yang dihukumkan haram untuk membaca bismillah, itu yakni ketika kita mengajarkan daripada hal-hal yang diharamkan. Apa contohnya? Seperti meminum khamar, minum arak. Itu ketika kita minum, itu minumnya haram, membaca bismillahnya juga haram. Nah, itu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga bismillah ini ada pendapat ikhtilaf ulama, yang mana bismillah ini adalah daripada ayat surat Al-Fatihah. Dan juga ada juga berpendapat bahwa ini bismillah bukan daripada surat Al-Fatihah.
Dan setiap surat itu dimulai dengan setiap surat dimulai dengan bismillah, tapi ada surat yang mana tidak dimulai dengan bismillah, yakni surat Taubat. Maka dari itu kita disunnahkan sebagai muslim mau mengajarkan hal-hal yang baik, maka kita menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang bismillah. Selanjutnya, alhamdulillahi rabbil alamina. Alhamdu, kenapa baca alhamdu? Di sini kedudukannya jadi mubtada. Mubtada itu yakni dihukumkan rafa'nya dengan dhammah. Setiap mubtada membutuhkan khabar. Mana khabarnya? Lillahi. Lillahi ini lillahi majrur. Jadi jar majrur. Lillahi jumlah jar majrur, jadi khabarnya alhamdu. Alhamdu, segala puji itu lillahi, milik Allah. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Alhamdu pujian. Nah, pujian di sini juga ada 4. Yakni ada pujian qadim lil qadim, yakni Allah memuji Allah sendiri. Yang kedua, qadim lil hadis, Allah Ta'ala memuji hambanya. Yang ketiga, hadis lil qadim, hamba memuji Allah Ta'ala. Yang keempat, hadis lil hadis, hamba memuji hamba itu sendiri. Jadi pujian di sini itu ada 4, dan keempat itu adalah pujian itu lillahi, milik Allah. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Wabihi, dan dengannya Allah, nasta'inu, kita meminta pertolongan, ala umurid dunya, atas perkara dunia, wad dini, dan agama ataupun akhirat. Wassalallahu, dan bersalawat Allah Ta'ala, wassalama, dan keselamatan, ala sayyidina, atas pimpinan kita, yakni Muhammadin, Muhammad khatamin nabiyyin, yakni penutup para nabi. Wa alihi, dan keluarganya, washabihi, dan sahabatnya, ajma'ina, semuanya. Salawat, sungguhnya salawat Allah Ta'ala juga mewajibkan bagi kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Dalam Al-Quran dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita diwajibkan dalam semalam itu minimal aja bersalawat, yakni dalam sholat 5 kali itu. Di dalam sholat tuh 5 kali diwajibkan paling sedikit. Kalau enggak bersalawat paling dikit 5 kali maka dosa. Dan ini dalam sholat tuh. Kepada siapa? Yakni baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau siapa? Beliau adalah khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Yang mana nabi yang kita wajib kita imani yakni 25, yang diawali dengan Nabi Adam dan diakhiri dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni nabi kita. Wa alihi, dan keluarganya. Siapa aja keluarganya? Istrinya Khadijah, Aisyah, anaknya Fatimah, cucunya Hasan Hussein, washabihi, dan sahabatnya. Siapa aja sahabatnya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan masih banyak lagi, ajmain, semuanya. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa kecuali billahi, dengan izin Allah, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-azimi, yang maha mulia. yakni tidak ada daya kita melakukan ketaatan kecuali dengan izin Allah, dan wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan juga kecuali dengan izin Allah Ta'ala yang maha tinggi dan yang maha mulia. Demikianlah pembacaan kita tentang bismillah dan alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita akan dapat sambung ke lain waktu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.